Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Riki Aryansah, NIM S1S1 21033. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi algoritma dan pemrograman tentang nested loop dan juga array. Sebelum kita melangkah mengenai program dari nested loop dan array, terlebih dahulu kita pahami pengertian dari keduanya. Pertama, nested loop. Nested loop dapat diartikan sebagai looping atau perulangan yang bersalang. Maksudnya adalah dalam looping tersebut masih terdapat looping lagi. Bahkan dalam looping tersebut masih memungkinkan untuk membuat perulangan lagi, sehingga looping tersebut bersarang ke dalam. Sedangkan yang dimaksud dengan array, array bisa didefinisikan sebagai sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Array merupakan konsep yang penting dalam pemrograman karena array memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak dan terindeks. Kita lanjut kepada materi nested loop bagian dari pemrograman. Jadi secara umum struktur flowchart dari nested loop yang di dalamnya ada if else seperti ini. Dimulai kemudian kita inisialisasikan, kemudian pengecekan kondisinya. Apabila bersifat benar, maka akan lanjut kepada pengecekan kondisi di if. Namun apabila salah, maka programnya akan selesai. Selanjutnya, apabila di kondisi if else-nya bernilai benar, maka dia akan mengeluarkan kesimpulan yang pertama. Namun apabila kondisinya bernilai salah, maka dia akan mengeluarkan kesimpulan yang kedua. Kemudian langkahnya ini merupakan increment. Apabila kemudian akan kembali ke kondisi loopingnya tersebut. Begitupun seterusnya. Ini merupakan contoh umum dari penulisan program nested loop ini. Kita berlanjut ke contoh pertama. Di sini disuruh membuat algoritma flowchart dan program untuk menampilkan deret bilangan mulai dari 1 sampai n. N-nya diinputkan sehingga ditampilkan misalnya ini n sama dengan 10. Maka yang akan muncul di layar 1 sama dengan ganjil, 2 sama dengan genap, 3 sampai 10. Akan muncul ganjil genap sesuai dengan ketentuan bilangan tersebut. Flowchart-nya seperti ini. Pertama kita mulai, kemudian kita masukkan n-nya, cout masukkan n, kemudian i-nya sama dengan 1, kemudian inisialisasinya i sama dengan 1, kemudian kondisinya i kurang dari sama dengan n. Apabila bersifat benar akan lanjut ke blok if else. Apabila i dibagi 2 sisanya 0 dan bernilai benar, maka akan muncul di layar genap. Apabila bernilai salah, maka akan muncul data bernilai ganjil. Kemudian incrementnya i sama dengan i tambah 1. Apabila kondisinya masih benar, program tadi akan terus berulang. Namun apabila kondisinya salah, maka program tersebut akan selesai. Nah, variabel yang digunakan yaitu i, n dengan tipe data integer. Langsung saja kita membuat programnya. Pertama-tama kita deklarasikan n, dan tulis cout, masukkan nilai n. Dan kita kan ke n. Terus kita buat perulangan yang pertama, inisialisasinya sama dengan 1, terus i kurang dari sama dengan n, i-nya plus, incrementnya i plus. Kemudian kita buat blok if else di dalamnya. Apabila i-nya dibagi 2 itu sama dengan 0, maka akan tampak di layar
Cout I sama dengan genap. Namun apabila salah, Cout I sama dengan ganjil. Kemudian kita jalankan programnya. Oh, kita lupa deklarasikan I-nya. Jadi kita masukkan angka 5. Di sini sudah terlihat hasilnya, namun kurang rapi. Sini kita tambahkan N line. Dan kita jalankan kembali, kita masukkan angka 5, maka akan tampak di layar seperti soal yang muncul di PowerPoint tadi. Kemudian kita lanjut kepada struktur nested loop yang kedua. Di sini pertama kita mulai, kemudian kita masukkan inisialisasi pertama dalam blok looping pertama. Kemudian di sini kondisi blok looping yang pertama apabila bernilai benar, maka dia akan lanjut untuk inisialisasi yang kedua. Habis itu lanjut pengecekan kondisi yang kedua. Apabila bernilai benar, maka dia akan menghasilkan kesimpulan dan melakukan langkah atau menambahkan atau mengurangkan nilai inisialisasinya. Namun setelah itu dia akan lanjut ke langkah yang blok looping pertama dan akan melakukan pengecekan kondisi kembali pada blok looping yang pertama. Namun apabila kode blok looping yang kedua salah, pengecekan kondisinya salah, maka dia akan langsung melanjutkan increment pada blok looping yang pertama. Namun apabila pengecekan kondisi pada blok looping pertama salah, maka program tersebut akan selesai. Berikut ini adalah kode pada blok looping nested loop yang dimana ada looping di dalam loop. Kemudian kita akan lanjut ke contoh yang kedua, yaitu buat program flowchart dan program untuk memasukkan satu nilai. Jika ini dimasukkan 5 akan menampilkan output pada layar. Flowchartnya seperti ini. Pertama kita mulai, kemudian kita masukkan n-nya, kemudian kita buat kondisinya apabila i kurang dari sama dengan n. Kemudian inisialisasi yang keduanya itu j sama dengan n. Kemudian kondisi yang keduanya j itu harus lebih dari sama dengan 1. Apabila benar, maka akan menampilkan j. Namun apabila salah, dia akan langsung kepada incrementnya i sama dengan i tambah 1. Kemudian akan apabila benar menampilkan j, kemudian lanjut kepada increment yang blok looping yang kedua, yaitu j sama dengan j tambah 1. Variabel yang digunakan i, j, dan n. Variabel data, tipe datanya itu integer. Kita lanjut kepada kode bloknya dalam programan, yaitu i, g, n. Habis itu kita masukkan cout masukkan nilai n. Kita buat loopingnya for dalam bentuk for in i sama dengan 1, i sama dengan n kondisinya. Kemudian kita incrementkan i plus. Dan yang kedua for looping yang kedua i sama dengan n, i i lebih dari sama dengan
1, kemudian I negatif, negatif. Kita tampilkan cout-nya itu di sini bukan I tapi J. Cout-nya itu J. Di sini kita cout and line. Kita coba jalankan. Scan 5. Tadi kita lupa menambahkan kurung kurawal pada looping kedua. Kita jalankan kembali. Oh, seharusnya cout and line-nya itu berada di sini. Sudah muncul hasil output seperti pada layar PowerPoint tadi. Kemudian kita lanjut pada contoh ketiga, yaitu buat program untuk menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 100. Di sini kita integerkan I, kita buat dulu for-nya, in I sama dengan I sama dengan 100 kondisinya, dan I plus plus. Kemudian cout sini kita buatkan dulu for kedua, in J sama dengan 1, J sama dengan I, J plus plus. Nah, kita buat if-nya. Sebelum itu kita deklarasikan jumlah. Kemudian kita isi di bawah sini, jumlahnya itu sama dengan 0. Apabila jika I-nya itu dibagi dengan J, hasilnya sama dengan 0, maka jumlahnya bertambah 1. If kita buat kemudian if jika jumlahnya sama dengan 2, maka cout akan tampil I. Kita save, kita coba jalankan. Sudah tampak pada layar bilangan prima dimulai dari 1, di sini mulai dari 2 sampai dengan 100. Di sini batasnya sampai 97. Kemudian kita buat program selanjutnya, yaitu buat program untuk memasukkan satu nilai. Jika ini dimasukkan 5 akan menampilkan output seperti pada layar. Di sini kita integerkan I dengan J. Dan for I sama dengan 1, inisialisasinya, dan I sama dengan batasnya itu tidak boleh lebih dari N.
I plus plus. Kemudian cout sini kita buat lagi looping kedua for J sama dengan 1. J-nya itu tidak perlu lebih dari sama dengan N. Dan J-nya itu plus plus. Cout menampilkan J. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Oh, sini kita lupa membuat untuk nilai variabel N-nya. Cout masukkan nilai N. Cin N. Salah pencet 5. Sini kita buat cout N line. Kita coba jalankan kembali. Nah, di sini itu yang tampil seharusnya bukan J tapi angka 1. Sini tidak perlu kita buat beginian. Cukup seperti ini. Kita jalankan. Kemudian kita buat looping keduanya. Di sini dia itu sama seperti yang tadi. Kemudian kita buat if di sini di bawah looping kedua. If jika I-nya sama dengan J, maka yang akan tampil itu 1. Namun apabila salah, maka yang akan muncul di layar itu angka 0. Begitu juga pada looping yang di bawahnya. Kita buat if apabila jika I-nya itu sama dengan 1 atau I-nya itu sama dengan N atau J-nya itu sama dengan 1 atau J-nya itu sama dengan N, maka yang akan tampil itu 1. Apabila salah, maka yang akan tampil itu angka 0. Kita coba jalankan. Yang kelima. Oke, di sini sudah kelihatan programnya. Tetapi di sini kita kurang kasih N-line 1 kali. Kita coba jalankan kembali. Kita masukkan 6. Nah, sudah kelihatan pada layar sama seperti di PowerPoint tadi. Kemudian kita lanjut ke array. Di sini kita disuruh membuat array 5 angka, kemudian kita menentukan nilai terbesar dari 5 angka tersebut dalam array tersebut. Flowchart-nya seperti ini. 72915. For in 5 7,2,9,1,5. Kemudian kita ini max-nya itu
A yang array data yang ke 0. Kita buat permisalan. Kita buat misalnya. Kemudian kita buat for i sama dengan 1. I mulai sama dengan 0. I atasnya itu i-nya itu tidak boleh lebih dari 5. I plus plus. Kemudian akan melakukan pengecekan apabila A-nya lebih, if jika array yang ke i itu lebih dari max, maka max-nya itu sama dengan A yang ke i. Kemudian akan muncul di layar cout nilai terbesar adalah sama dengan max. Kita coba jalankan. Oh, di sini kita lupa inisialis deklarasikan. Nah, di sini sudah muncul pada layar nilai terbesar itu sama dengan 9. Dan kita lanjut. Kita sini kita buat array sebanyak 10 data. Kemudian kita akan cari nilai X-nya. Flowchart-nya seperti ini. Hanya itu 10. Data array-nya 10. Kemudian kita buat for in i sama dengan 0, i tidak boleh lebih dari 10, i plus plus cout i akan masuk ke data array yang ke i. Kemudian kita buat lagi di bawahnya itu integer X yang kita pakai variabel bol. Ini yang bersifat bol ketemu sama dengan false. Dan kita buat looping kedua for integer i sama dengan 1. Ya, kita mulai dari 0. Kemudian i itu tidak boleh lebih dari 10. I-nya itu plus plus. Kemudian jika X-nya apabila X ada pada data yang ke i, maka ketemunya kata ketemu variabel ketemu akan bernilai true. Kemudian cout nilai yang dicari kita buat sini if apabila ketemu cari ada. Apabila salah cout nilai tidak ditemukan. Kita coba jalankan. Kita isi 1. Oh, di sini kita lupa untuk menampilkan cout-nya.
masukkan nilai yang dicari. Kita coba ulang. Dan dimasukkan nilai yang dicari. Misalnya kita cari nilai angka 3. Maka akan muncul nilai yang dicari itu ada. Sini kita disuruh membuat, contoh ketiga disuruh membuat direct Fibonacci, seperti yang ada pada layar. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Oh, di sini bukan 44, tapi 34. Kita save. In A sampai 10. Kemudian di sini kita buat A yang ke 0 itu kita tetapkan dia itu sama dengan 1, sama dengan 0, dan A yang ke 1 itu sama dengan 1. Ini kita buat pengulangan for integer I itu dimulai dari 2. Kemudian I-nya itu tidak boleh lebih dari 10, tidak lebih dari 10, dan I plus. Sini kita buat rumusnya. A yang ke I itu sama dengan A I kurang 1 ditambah dengan A I kurang 2. Nah, kita buat pengulangan kedua untuk menampilkan outputnya. I dimulai dari 0. Kemudian I-nya itu tidak lebih dari 10. I-nya itu plus. Kemudian kita cout A I. Kemudian kita buat jarak di antaranya. Dan kita coba tampilkan. Oh, error ternyata. Oh, di sini salah lambang ternyata. Oh, kita coba jalankan kembali. Nah, sudah tampak pada layar direct Fibonacci yaitu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Oke. Oke, mungkin itu saja presentasi mengenai kode blok program C++ mengenai nested loop dan juga array. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.